Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Semua makhluk yang ada di bumi berbahagia. Bapak sekalian, hari ini kita akan belajar ya tentang emosi, ya, tentang emosi. Selama ini banyak orang ternyata salah kaprah dalam memahami emosi. Ya, tahunya kalau ada orang marah-marah, wah orang kok emosinan itu ya. Ya, padahal emosi itu nggak seperti itu gitu loh ya. Oke, nanti hari ini kita akan belajar banyak tentang emosi supaya nanti di dalam kehidupan kita bisa tahu dan mengenali emosi apa sih yang sedang ada dalam diri saya. Bapak Ibu masih ingat ketika waktu kecil ya, yang ibu rasakan dalam hati apa? Waktu kecil, yuk kita flashback yuk, waktu kecil. Ya, ketika main sama teman-teman, ketika sekolah SD, yang dirasakan apa Bapak Ibu? Senang ya, senang, bahagia gitu ya. Oke, sekarang kita akan belajar emosi dan kita akan flashback di dalam kehidupan kita. Saya berharap nanti pulang dari tempat ini semua emosinya menjadi baik. Ya, semua emosinya menjadi baik. Ayo kita bangkit berdiri ya, kita akan nyanyi bareng-bareng ya, lagu waktu kecil. Ya. Lagu waktu kecil. Nyanyinya apa? Oh ibu dan ayah, selamat pagi. Ku pergi sekolah. Sambil tepuk tangan. Kan nanti selamat belajar nak. Semangat. Rajinlah belajar. Hormati gurumu, sayangi teman, itulah tandanya kau murid budiman. Ayo sekali lagi yang semangat. Dan ayah selamat pagi, ku pergi belolah sampaikan nanti. Selamat belajar nak, penuh semangat, rajinlah selalu tentu kau dapat. Hormati guru, sayangi teman, itulah tandanya kau murid budiman. Tepuk tangan yang meriah ya. Oke. Silakan duduk lagi, yuk. Ya, tandanya apa tadi? Sayangi guru, hormati gurumu dan sayangi temanmu. Maka di sini kita mengajarkan apa? Tentang kasih dan sayang. Oke ya, sekarang ini ada hubungannya nanti dengan emosi ya, Bapak sekalian ya. Jadi emosi itu bukan suka marah-marah itu enggak. Tapi selama ini kita selalu kalau ada melihat orang yang suka marah-marah itu, wah orang kok emosinan itu ya. Emosi itu enggak hanya marah-marah ya. Emosi itu enggak hanya sekedar marah-marah. Emosi itu dari kata energi motion ya. Energi yang bergerak. Ya, jadi emosi itu dari kata apa? Energi motion. Energi yang bergerak. Nah, seringkali yang sering menonjol dalam kehidupan banyak orang adalah energi apa yang digerakkan apa? Energi kemarahan. Sadar nggak? Ya, maka banyak orang mengenali kalau emosi itu hubungannya dengan marah-marah. Nah, padahal tidak hanya sebatas marah-marah, ya tadi diingat-ingat ya. Emosi itu energi motion, energi yang bergerak. Nah sekarang yang mau digerakkan apa ini ya? Yang mau digerakkan apa? Kalau yang kamu gerakkan tuh energi kemarahan, itu dampaknya pun nanti akan berdampak pada sesuatu yang tidak baik. Ya, kalau yang kamu gerakkan tuh energi ketakutan, nanti dampaknya dalam kehidupan pun juga tidak baik. Kalau yang kamu gerakkan tuh ada energi kekurangan, nanti yang kamu gerak hasilnya di kehidupan pun menjadi tidak baik. Ya, nah saya akan kasih contoh nanti ya, contoh energi-energi yang
mendasari ya, perjalanan kehidupan banyak orang. Kemudian contoh-contoh energi yang membawa kebaikan dan contoh-contoh energi yang membawa keburukan di dalam kehidupan. Oke, Bapak sekalian ya, Bapak Ibu semua tahu Candi Prambanan ya? Ya, Candi Prambanan yang megah itu, yang indah itu, tahu nggak? Energi yang mendasari terjadinya Candi Prambanan energi apa? Ya, energi apa nih yang mendasari Candi Prambanan itu menjadi semegah itu? Tahu nggak? Energi cinta. Ya, ternyata ketika energi cinta dari Bandung Bondowoso ceritanya gitu ya waktu itu ya. Ketika dia sangat mencintai Roro Jonggrang. Akhirnya apa? Dalam waktu 1 malam terjadilah bangunan candi yang super megah itu. Kenapa? Energi cinta. Gitu. Jadi yang muncul di dalam emosinya Bandung Bondowoso itu energi cinta. Karena cintanya dengan Roro Jonggrang akhirnya menghasilkan karya yang indah dan megah. Nah, itu juga emosi itu gitu loh. Itu juga emosi. Ya. Oke, kita kasih contoh lagi ya. Di India ada bangunan apa? Taj Mahal. Ya, itu menjadi bangunan yang megah dan masuk dalam 7 keajaiban dunia. Itu karena apa? Didasari oleh energi cinta, gitu loh. Nah, kalau di dalam hidup kita dasari energinya yang kita gerakkan tadi, energi cinta, kehidupan pasti menjadi indah. Nah, seringkali kan yang dipelihara kan bukan energi cinta, energi kemarahan, ketakutan, kekhawatiran, kemiskinan. Itulah nanti yang akan mewarnai kehidupanmu. Oke, kita kasih contoh ya yang energi ketakutan. Tembok Cina itu dibangun untuk membentengi pinggiran Cina ya. Itu dibangun dulu dengan apa? Energi ketakutan. Ya, tembok Cina itu dulu dibangun karena ada energi ketakutan. Waktu itu korbannya itu ribuan orang korbannya. Ya, korbannya ribuan orang. Kenapa? Didasari karena energi ketakutan. Nah, sama ini nanti kalau dalam hidupmu dipenuhi dengan energi ketakutan, nanti banyak membunuh. Nah, dibunuh apa? Rezekinya terbunuh. Ya, kehidupan yang seharusnya datang dengan kehidupan yang baik menjadi mati sebelum datang kan gitu. Ya, jadi ini harus hati-hati nih mengelola emosi ini ya. Jadi emosi tidak hanya sekedar marah-marah, tapi apapun yang ada dalam hatimu dan itu akan mewarnai pergerakanmu, itulah yang disebut emosi. Oke, tak kasih contoh lagi, emosi kebencian ya. Tembok Berlin ya, dulu kan Jerman itu kan bersatu dulu ya. Kemudian karena ada energi kebencian, akhirnya apa? Membangun tembok Berlin. Ada Jerman Barat sama Jerman Timur. Itu berdasarkan apa? Karena ada energi kebencian. Jadi kebencian itu artinya apa? Memasang tembok. Kebencian itu berarti ada sekat di situ. Dan kehidupan tidak menjadi nyaman. Dan waktu itu Bapak sekalian, orang-orang Jerman Timur karena kebenciannya tadi udah dibangun tembok, orang Jerman Timur itu selalu melempar sampah ke Jerman Barat. Ya, udah dibangun tembok pun masih melempar. Yang dilempar apa? Sampah. Kebenciannya menjadi sangat-sangat tidak masuk akal. Ya. Dan yang terjadi apa? Kehidupan rakyat Jerman Timur semakin terpuruk. Itu beda jauh itu kehidupannya itu. Jerman Barat semakin sejahtera, semakin berkelimpahan, tetapi Jerman Timur semakin terpuruk. Karena apa? Yang dia simpan dan dialirkan itu energi kebencian. Ya, membuat kehidupan semakin terpuruk. Nah, tetapi ada energi cinta yang bisa meruntuhkan tembok. Apa yang dilakukan Jerman Barat ketika dilempar sampah oleh warga Jerman Timur?
Dari Jerman Barat, mereka naik tangga dan mengirimkan roti. Mengirimkan roti kepada masyarakat Jerman Timur. Nah, mengirim sampah dibalas dengan roti. Ngirim keburukan dibalas dengan kebaikan. Dan di dalam roti itu ditulis pesan begini. Kami hanya bisa memberi apa yang kami miliki. Jadi dalam roti tadi ditulis, kami hanya bisa memberi apa yang kami miliki. Dan dari situlah rakyat Jerman Timur sadar. Rakyat Jerman Timur bertobat. Artinya apa? Selama ini dia mengirim sampah, berarti yang dia miliki apa? Sampah. Sadar nggak dalam kehidupan Anda juga sering mengirim apa yang Anda miliki? Kalau dalam hidupmu selalu mengirim kata-kata yang sangat menyakitkan, dalam hidupmu sering membuat orang lain kepahitan, kalau dalam hidupmu sering membuat orang lain tidak nyaman, berarti itu yang Anda miliki. Oke, tetapi kejahatan hanya bisa dikalahkan dengan cinta kasih. Kejahatan hanya bisa dikalahkan dengan kebaikan. Kejahatan sejahat apapun hanya bisa diruntuhkan, dikalahkan dengan kasih dan sayang. Tapi seringkali kan enggak. Ketika ada orang jahat dengan kita balas dengan kejahatan. Kalau bisa tambahin gitu kan. Ayo dicek dulu dalam kehidupanmu. Ini kunci ya. Orang hanya bisa mengirim apa yang mereka miliki. Tetapi hari ini kita belajar, apapun yang dikirim tetanggamu, temanmu, pasanganmu, kalau yang dikirim ada sesuatu yang tidak baik, balaslah dengan kebaikan. Ya. Karena ada petunjuk dari Tuhan mengatakan gini, ya, kasihilah musuhmu. Selama ini pelajarannya kan tidak mengasihi musuh, balaslah musuhmu gitu ya. Dengan kamu mengasihi musuhmu, itu sama dengan kamu menumbuhkan bara api di kepalanya. Ya, kalau kamu mengasihi orang-orang yang menyakiti kamu, yang membenci kamu, yang merugikan kamu, itu sama dengan kamu menumbuhkan bara api di atas kepalanya. Jadi jangan salah, dari Jerman Barat tadi ketika ngirim roti dan ada tulisannya seperti itu, Jerman Timur cepat-cepat. Jerman Timur mulai berpikir lagi gitu loh. Kok bener ya? Aku hanya bisa mengirim apa yang aku punya. Ulah selamanya aku ternyata ngirim sampah. Oh berarti yang aku punya cuma sampah. Sadar nggak? Sampah-sampah kehidupan itu sering Anda kirimkan ke pasanganmu, ke orang-orang terdekatmu, ke orang-orang yang ada di samping kanan kirimu, tetanggamu, teman-temanmu yang dulu. Sering Anda kirim sampah-sampah kehidupan. Tetapi untuk yang hari ini hadir ya, seluruh anggota Nusantara Group, ya, jangan pernah balas itu. Balaslah dengan kebaikan, balaslah dengan cinta kasih. Dan yang suka ngirim sampah nanti, lama-lama nanti akan bertobat dengan sendiri. Biasanya kali kita sering membalas kan, wow, semakin membalas itu akan semakin panjang. Sini ngirim sampah, sana ngirim kotoran. Nanti wah, kok lu kotoran lu yang anu ki, kirimnya apa lagi? Barang-barang busuk dikirim. Nanti ngirim lagi, gak akan selesai. Ya, nanti apa? Dunia dipenuhi dengan sampah. Dunia dipenuhi dengan sampah. Kenapa? Orang yang sering membalas tadi. Tapi mari ya, yang hadir hari ini, Anda akan menjadi pelaku-pelaku. Orang yang selalu mengirimkan energi cinta kasih kepada siapapun. Ya, siapapun. Gitu. Tanpa terkecuali. Maka kasih yang sejati itu kasih yang walaupun bukan kasih yang jika,
Ya, ingat-ingat ya, kalau mau belajar kasih yang murni, belajarlah kasih walaupun, bukan kasih yang jika. Jadi kalau saya melihat muka-mukanya ini kasihnya jika semua ini. Jika engkau baik dengan saya, aku pun baik dengan kamu. Ayo tulisannya kasihnya jika semua ya. Jika kamu baik dengan saya, aku pun baik dengan kamu. Coba kita katakan, walaupun kamu menyakiti hatiku, aku tetap mencintai kamu. Walaupun kamu sering merobek-robek hatiku. Kan? Aku tetap mempersembahkan cinta terbaikku untukmu. Nah, itulah cinta yang sejati, cinta yang sesungguhnya. Tapi banyak orang tadi ya, kasihnya jika. Kami belajar, misalnya ada Bu Niko ikut kelas ini ya. Kami belajar kasih walaupun ya. Bu Niko mungkin kalau kasihnya jika mungkin udah nggak bersama saya hari ini. Tapi kami belajar kasih walaupun tadi, kasih walaupun tadi. Dan ternyata dengan kasih yang walaupun tadi, ya hidup kami bisa menjangkau banyak orang, menjangkau banyak jiwa, memulihkan banyak orang. Kenapa? Kasih. Bapak Ibu sadar nggak bahwa ketika Bapak Ibu datang ke sini, rasanya kan sudah berbeda. Karena apa? Kami memenuhi rumah tangga kami, lingkungan kami, ya dengan apa? Dengan kasih, dengan kasih. Dan kasih itu bisa dirasakan. Kasih itu bisa dilihat orang yang buta. Kasih itu bisa didengar orang yang tuli. Karena kasih menembus relung hati setiap orang. Ya, maka orang buta pun bisa melihat kasih. Orang tuli pun bisa melihat kasih. Nah, itulah energi yang bergerak tadi, energi yang bergerak. Sekarang taruh dalam hatimu energi kebaikan supaya itu bergerak. Dan ketika bergerak akan mewarnai kehidupan banyak orang nanti. Akan mewarnai kehidupan banyak orang. Nah, jadi mulai menata dalam diri kita. Emosi apa ini yang harus kita salurkan ini? Termasuk ketika ada sesuatu yang mau hilang, ya, sebenarnya baru mau, tapi banyak orang itu udah stres, ya kan? Padahal baru mau, Pak ini mau dilelang kan baru mau, saya bilang gitu. Kan belum tentu dilelang, kan baru mau. Tapi apa? Sudah membuat kehidupan banyak orang menjadi takut dan stres. Berarti energi yang Anda pancarkan, yang Anda gerakkan adalah energi ketakutan. Maka banyak orang sampai apa? Dengan energi ketakutan tadi dan kekhawatiran, banyak orang sampai bunuh diri. Itu kan apa? Ada energi yang salah tadi. Ya, ada energi yang salah yang digerakkan tadi. Bahkan karena energi kemarahan juga banyak orang rela apa? Membunuh temannya. Itu kan apa? Energi kemarahan. Nah, masalahnya kan menjadi semakin besar. Nah, hanya gara-gara hal sepele bisa marah dan energi kemarahannya itu digerakkan terus, ya dipelihara terus, semakin membesar, digerakkan terus, kayak apa? Dampaknya mencelakai banyak orang. Ingat-ingat ya, energi kemarahan itu dampaknya justru akan melukai banyak orang gitu loh. Yang dilukai nggak hanya diri sendiri, yang dilukai kadang nggak hanya orang-orang dekat, banyak orang akan menjadi terluka, kan gitu kan? Misalnya dari rumah ada kemarahan, kan kemarahannya di rumah mungkin lenggu-lengge, ndok, bojone gosong apa ya. Tapi kemarahannya itu dibawa kemana-mana, sampai kantor pun masih marah-marah. Ya, ketemu anak buahnya ngomongannya ketus, kan tersakiti tadi. Bosku kok suaranya karu-karuan kan itu kan. Nah, banyak orang yang terluka karena dipelihara tadi. Energi kemarahannya terus dipelihara dan disalurkan, diarahkan kemana-mana seperti nembak tanpa arah. Akhirnya banyak orang menjadi kena.
Karena sebuah energi kemarahan yang disimpan dan dipelihara tadi. Nah, makanya kendalikan, begitu ada energi yang tidak baik, langsung dirubah frekuensinya, langsung dirubah energinya. Kalau yang tadi ada energi kebencian, langsung dirubah menjadi energi kasih sayang. Oke, prakteknya gini, kadang prakteknya ya dorong iso ya. Oke, ketika pasanganmu, temanmu, ya, atau sahabatmu menyakiti kamu, ya, dan itu pun kadang nggak sengaja. Jadi ketika orang menyakiti itu kadang nggak sengaja. Kenapa? Karena dalam dirinya ada energi yang disimpan tadi, energi yang salah tadi. Nah, karena yang energi yang dipendam tadi, keluarnya sering hal-hal yang menyakiti. Ada energi yang tidak baik tadi, kadang keluarnya berdampak kepada hal-hal yang tidak baik. Kita kasih contoh ya, ketika ini yang sering menyakiti siapa biasanya Bapak Ibu sekalian? Yang sering menyakiti orang dekat atau orang jauh? Orang dekat ya, apalmen gue. Iya, saya nggak akan bisa menyakiti Bu Edi karena Bu Edi jauh dari saya, artinya rumahnya beda itu ya. Yang sering nyakiti berarti siapa? Orang-orang terdekat. Nah, orang satu, oh, yes. Ada kesadaran. Oke ya, jadi kita belajar ya, ketika pasangan kita, sahabat kita, orang-orang dekat kita menyakiti kita, nah, cara termudah apa? Kita nyanyi Bapak sekalian ya. Jadi kalau tersakiti kita nyanyi. Oke. Ayo kita nyanyi sekarang yuk. Tersenyum dianya pada manis, 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 rambutnya yang hitam, sayang, 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 lenggah yang hatiku, lakukan kesenanganmu. Ayo berdiri yuk, nyanyi bareng-bareng yuk. Ayo biar semangat yuk. Yang ada pasangannya dipeluk ya. Yang ada pasangannya mendekat yuk. Oke, ayo kita nyanyi bareng-bareng sampai diayati lagu ini. Jadi ketika ada pasangan, ada orang dekat, ada orang sahabat yang menyakiti, kita nyanyikan lagu ini ya. Tersenyum rianya padaku, manis, 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 belai rambutnya yang hitam, sayang, 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 langkah senang hatiku bila berdekat denganmu, alangkah senang hatiku bila selalu denganmu. Oke, tepuk tangan dong sekarang ya. Oke, yuk, silahkan duduk. Nah, jadi ketika ada orang dekat yang menyakiti, ya, nyanyikan lagu ini ya. Kalau perlu anak-anaknya menjadi choirnya ya, ikut kor ya. Jadi sambil tepuk-tepuk kan gitu ya. Jadi siapapun, entah itu temanmu, pasanganmu, sahabatmu, kalau di dalam perjalanannya menyakitimu ya, ingat lagu ini, nyanyikan lagu ini ya, dengan happy ya, dengan goyang-goyang kan gitu. Jadi kita bisa merubah energi tadi, energi yang seharusnya energi kebencian, kita bisa rubah dengan energi kasih dan sayang.
Flashback, diingat waktu dulu memperjuangkan, ya. Ingatan waktu dulu memperjuangkan, ketika mau mendapatkan, ya. Anda berjuang dengan kadang mengalahkan beberapa pesaing kan gitu kan. Tapi setelah dapat kok disakiti kan itu. Gue jenenge apa? Semprul. Itu namanya semprul itu ya. Jadi dulu berjuangnya aja mati-matian, banyak orang dikalahkan. Tapi begitu sudah dapat tidak dijaga, tidak dirawat, malah disakiti ya. Ojo tadi semprul ya. Nanti kalau ada seperti itu dikarapi semprul gitu ya. Oke, jadi merawat energi dan menyalurkan energi tadi sangat penting. Sadari dulu energi apa yang sedang ada dalam diri. Oke, energi kebencian, energi kemarahan. Dan kalau Bapak Ibu mau mengakses energi yang paling powerful, ya, energi yang dari Tuhan, energi yang dari surga, itu hanya ada satu energi, yaitu energi kasih dan sayang. Di luar itu bukan energi dari Tuhan. Sadari ini ya. Energi yang dari Tuhan cuma ada satu, yaitu energi kasih dan sayang. Dan kasih sayang Tuhan, kasih sayang yang walaupun bukan yang jika. Jadi kalau kasihmu masih jika, itu bukan dari Tuhan. Wena apik karo aku tambah apik lho piye. Enggak gitu. Ya, wena sayang karo aku tambah sayang ya. Tak tukoke macam-macam enggak gitu. Ya, mau baik atau mau enggak, kasihnya harus tetap disalurkan. Kasih walaupun ya. Nah, termasuk di dalam kita Pak mengasihi semua makhluk ciptaannya. Dan seringkali banyak mengajarkan kasih yang terbatas, kasih yang terkotak-kotak, ya, kasih yang ada temboknya. Itu. Loh, itu kan beda karo keyakinanku, itu beda karo agamaku. No. Kasih tidak pernah memandang kamu dari mana, latar belakangmu apa, kelompok mana, tidak pernah memandang itu. Yang kasih walaupun kamu dari tempat yang berbeda, walaupun kamu dari aliran yang berbeda, selama kamu namanya manusia, patut aku kasih dan aku sayang. Ya, kasih walaupun itu lebih dahsyat daripada kasih jika. Ya, kasih yang tidak menuntut balas ya, termasuk walaupun aku sudah mengasihi kamu dan kamu tidak sayang lagi sama aku tetap mengasihi. Selama ini kasihnya orang terbatas ya. Nah wis pisan ngono tambah benci ya, kasihnya sudah nggak ada. Ya, kebenciannya dibawa sampai mati. Yang rekoso siapa? Yang sakit siapa? Anda sendiri. Ya, Anda membawa kebencian, Anda membawa sampah, Anda membawa kotoran, sampai mati pun kotorannya masih dibawa. Makanya apa? Banyak orang meninggal tidak bahagia karena masih menyimpan sampah-sampah tadi, kebencian tadi. Ya. Hari ini kenali energi yang ada dalam dirimu. Ya, kalau itu energi keburukan diganti dengan energi kebaikan. Nah, sekarang ketika ada orang ya menginginkan yang bukan haknya, itu energi apa yang dipancarkan dalam kehidupannya? Serakah, ya, serakah, kekurangan, ya, ketamakan kan gitu. Kurang bersyukur, ya, kurang bersyukur. Nah, ini kucing-kucing garong ini hati-hati ya. Kalau Anda masih menginginkan yang bukan hakmu, yang bukan milikmu, berarti apa? Kurang bersyukur di dalam hidupmu. Nah, ini penting ini ya, penting. Ya. Berarti yang disalurkan ini apa? Energi kekurangan, energi keserakahan, energi ketamakan. Ya. Dan nanti akan membawa dampak yang buruk di dalam kehidupan.
Termasuk kadang juga kita sering membanding-bandingkan dengan orang lain ya. Kalau sering membanding-bandingkan, energi yang dipancarkan apa? Iri hati, ya, iri hati, kemudian rendah diri, ya, iri hati, ketakutan juga, kekhawatiran juga, kan gitu. Kurang penerimaan, kekurangan, itu yang dipancarkan. Dan itu nanti akan bergerak dan membawa hal-hal yang buruk di dalam kehidupan kita. Ya, hati-hati ya, kenali emosinya, kenali pergerakannya. Ketika udah muncul dan udah kita kenali, langsung diganti. Di cancel. Ganti dengan energi-energi yang positif. Energi-energi yang baik, energi-energi yang penuh dengan kasih dan sayang. Jadi emosi tidak hanya sekedar tentang kemarahan ternyata ya. Emosi itu adalah energi yang kita salurkan di dalam kehidupan kita. Oke, jadi selama ini banyak orang tadi energi cintanya kurang. Cinta yang walaupun ya. Karena selama ini banyak orang punya cinta tapi cintanya bersyarat tadi, cinta jika tadi. Ya, jika kamu mau bersama saya nanti tak kasih bla 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 bla, itu kasih yang jika. Ya. Jika kamu mau bersama saya, mau menerima cinta saya, nanti mau tak kasih ini bla 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 bla. Itu cinta yang bersyarat. Itu bukan cinta yang murni, bukan cinta yang tulus, kan itu kan? Oke, Bapak Ibu bisa nyanyi cinta yang tulus hatiku semi karenamu.